Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel ini, langsung Sitorus. Mudah-mudahan apa yang kita renungkan selama ini berguna sama Bapak, dan kali ini juga kita akan merenungkan firman yang akan dikhotbahkan pada tanggal 30 Oktober tahun 2022, yakni Minggu ke-20 setelah Trinitas, dan minggu itu merupakan sehari sebelum peringatan 505 tahun Reformasi Martin Luther yang akan dirayakan tanggal 31 Oktober tahun 2022. Dan mungkin juga firman ini akan mengantar kita memasuki perayaan itu. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara untuk tanggal 30 Oktober 2022 ini ditentukan dari Yesaya 1 ayat 16 sampai 20. Marilah kita baca apa dikatakan oleh Nabi Yesaya di sana sebagai perpanjangan kata-kata Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang akan kita renungkan dalam bingkai tema berhentilah berbuat jahat dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia adalah yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman dan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Nabi Yesaya mulai bernubuat atau dipanggil menjadi nabi sewaktu Raja Uzia meninggal dunia tahun 740 atau 739 sebelum Masehi. Dan sejak itu dia bekerja di masa pemerintahan Yotam dari 740 sampai 732. Kemudian pemerintahan Ahaz tahun 735 sampai tahun 716. Dan di masa pemerintahan Hizkia tahun 716 sampai tahun 687
sebelum Masehi. Jadi di 3 pemerintahan Yehuda yang dipimpin oleh 3 raja, yakni Jotam, Ahaz, Hizkia, di sanalah Yesaya aktif bernubuat dan menyampaikan firman Tuhan kepada raja-raja Israel, para pejabat Israel, dan juga kepada seluruh rakyat Israel Yehuda. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kitab raja-raja tentang Raja Uzia, Jotam, Ahaz, dan Hizkia, 3 dari raja itu, yakni Uzia, Jotam, dan Hizkia, dicatat sebagai raja yang melakukan yang benar di hadapan Tuhan, yang benar di mata Tuhan. Tetapi Raja Ahaz jelas-jelas dikatakan adalah raja yang sangat tidak melakukan kehendak Tuhan, yang membawa bangsa Israel sangat sesat karena ketakutannya terhadap Raja Asyur yang membantu dia mengalahkan Rezin dan Pekah, Rezin dari Damsyik atau Syria dan Pekah dari Israel Utara. Dia mengambil alih sistem peribadahan bangsa Asyur dan menempatkan dewa Asyur menjadi dewa pujaan di samping dewa Jehovah atau Tuhan Jehovah di pusat peribadahan Israel atau pusat peribadahan Yehuda di Yerusalem. Dia sangat rajin memang memberikan persembahan-persembahan, tetapi sudah tidak murni lagi untuk memuja Tuhan. Bahkan persembahan-persembahan yang disampaikan di mezbah yang diperbaharui oleh Raja Ahaz itu menjadi persembahan kejijikan di hadapan Tuhan. Oleh karena beratnya upeti yang harus dibayar kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Ahaz kepada Asyur, sehingga Asyur dan para pejabatnya menindas atau memeras penduduk Yehuda Yerusalem demi memenuhi kebutuhan pajak tersebut, sehingga tidak ada lagi perhatian terhadap anak yatim, terhadap janda-janda, dan terhadap orang miskin. Mereka menjadi terlantar dan terjadilah ketimpangan sosial, yang miskin semakin miskin dan yang kaya bisa bertahan kaya, dan perbudakan terhadap orang miskin semakin merajalela, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sehingga pada saat inilah Yesaya sangat mengkritik pemerintahan sekaligus mengkritik rakyat Yehuda yang mematuhi perintah daripada Raja Ahaz yang sudah sangat sesat itu. Dalam konteks itulah sebenarnya nubuatan Yesaya pasal 1 ini dapat kita pahami. Memang dalam kesempatan ini Tuhan yang murka melihat kehidupan iman bangsa Yehuda oleh karena ulah Raja Ahaz, tidak melampiaskan murkanya, melainkan membujuk mereka agar mereka mau kembali ke jalan Tuhan, membersihkan peribadahan mereka,
membasuh kehidupan sehari-hari mereka agar tidak berlumuran dengan dosa, yakni dosa sinkritisme, dosa sosial oleh karena situasi politik. Bapak Ibu Saudara, itu memang ajakan. Kita tahu barulah ajakan ini bisa didengarkan oleh bangsa Israel, bangsa Yehuda setelah Ahaz meninggal dan digantikan oleh anaknya Hizkia yang mengadakan reformasi pembaharuan terhadap kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial maupun kehidupan sehari-hari bangsa Yehuda. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, kata Yesaya sebagai keinginan Tuhan. Tentu saja pembasuhan atau pentahiran ada ritus-ritus mereka di Bait Allah, di Bait Suci di Yerusalem. Dan untuk membasuh diri, membersihkan diri mereka, mereka harus mengembalikan fungsi rumah ibadah yang ada di Yerusalem dan harus murni untuk memuja Tuhan dan tidak lagi bercampur-campur dengan iman kepercayaan kepada dewa sembahan Asyur. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pembasuhan yang ada di depan Bait Suci itu digeser oleh Ahaz dan tidak difungsikan lagi. Sehingga tidak ada lagi tempat membasuh kurban, apalagi membasuh diri. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Bait Allah atau Bait Suci Yerusalem tidak lagi menjadi tempat untuk membersihkan diri dari dosa atau meminta pembersihan diri dari dosa kepada Tuhan. Dan Raja Ahaz menganggap bahwa dengan kemewahan peribadahan yang dilakukannya di Bait Suci itu sudah sangat menyenangkan hati Tuhan. Padahal menurut saya itu sangat menjijikkan bagi Tuhan dan mengundang murka Tuhan. Karena apa? Walaupun mereka melakukan peribadahan itu, toh juga mereka tidak menghentikan perbuatan-perbuatan jahat. Oleh karena itu, yang paling utama menurut saya dalam rangka membersihkan diri umat Yehuda itu adalah menjauhkan perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan di mata Tuhan. Jadi, apa ukuran perbuatan jahat itu adalah ketidakpedulian terhadap orang-orang miskin, terhadap orang yatim, terhadap janda-janda dan orang-orang asing. Dan terjadinya ketimpangan sosial, terjadinya penindasan-penindasan antara orang berada terhadap orang-orang miskin. Itulah perbuatan-perbuatan jahat karena sudah sampai membuat nyawa manusia atau nyawa orang miskin seolah tidak berharga di hadapan mereka. Itu harus dihentikan. Kerenggangan sosial harus dihentikan. Dengan apa? Ya dengan melakukan yang baik. Jadi bukan hanya tidak berbuat yang jahat, tetapi mereka harus belajar melakukan yang baik. Yakni melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat Tuhan. Yakni hanya Jehovah Elohim yang harus mereka sembah
Tidak boleh ada Allah lain. Dan mereka harus membuang semua patung-patung dewa-dewa lain dari bait suci Yerusalem. Dan bait suci itu dibersihkan, dan juga peribadahan dibersihkan, dan murni pemujaan kepada Tuhan di rumah itu di mana nama Tuhan berada. Itulah yang dilakukan sebagai perbuatan yang baik. Dan kemudian perayaan hari Sabat harus benar-benar dilakukan dengan betul-betul sebagaimana dianjurkan oleh Musa, dan menghormati orang tua, ayah dan ibu, mengasihi saudara, harus mereka lakukan lagi dengan baik, sehingga rasa solidaritas di antara bangsa Yehuda itu benar-benar tinggi, benar-benar kuat. Dan kemudian pencurian tidak boleh ada, perzinahan tidak boleh ada, dusta dan hoax tidak boleh ada, dan nafsu-nafsu mengingini harta orang lain, mengingini istri orang lain tidak boleh, melainkan harus setia memiliki harta yang telah dianugerahkan Tuhan kepada mereka dan mengembangkannya, setia terhadap istri satu orang, dan itulah yang baik yang mereka lakukan. Mereka harus bekerja sama untuk mengerjakan sawah ladang mereka. Mereka harus saling membantu sehingga hasil panen mereka dapat dinikmati oleh semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, usahakanlah keadilan, kata Tuhan melalui Yesaya. Keadilan apa? Bukan keadilan kerajaan, atau bukan keadilan menurut peraturan raja, bukan keadilan menurut peraturan kerajaan Asyur, tetapi keadilan menurut Tuhan. Apa itu keadilan menurut Tuhan? Tidak ada penindasan. Hak-hak ajasi manusia sangat dihargai. Itulah keadilan. Semua harus dapat makan. Tidak boleh ada yang kelaparan. Itulah keadilan. Semua harus punya rumah. Tidak boleh ada yang terlantar beratapkan langit atau tidur di bawah-bawah pohon karena tidak ada rumah. Tidak ada kolong jembatan waktu itu di sana. Dan kalau memang ada saudaranya yang tidak memiliki rumah tinggal, saudaranya yang punya rumah harus mengundangnya ke rumahnya dan mempedulikannya. Semua hutang harus dihapus. Jangan lagi dibayar. Dan orang miskin itu yang dibebaskan hutangnya harus dituntun memulai hidup baru dengan ekonomi baru. Itulah cara-cara mengusahakan keadilan agar semua mengalami penyertaan Tuhan. Selain itu, Yesaya mengatakan, kendalikanlah orang kejam. Memang para provokator, para pelaku kekerasan, para penteror radikalisme, semuanya harus dikendalikan. Dan kalau boleh, harus dihilangkan dari negeri. Sewaktu pemerintahan Ahaz itu. Namun Ahaz tidak mau mendengar. Barulah di zaman Hizkia itu dapat didengar dan dilakukan. Bapak Ibu Saudara, kalau memang orang kejam memang tidak dikendalikan,
atau tidak dibuat tidak berkutik, kehidupan masyarakat akan kacau. Untuk itulah ada tentara keamanan. Untuk itulah ada polisi keamanan. Untuk itu adalah tangan raja untuk menangkapi orang-orang jahat. Itu harus dikendalikan dan sedapat mungkin ditobatkan agar kembali menjadi orang baik. Yang paling penting lagi adalah bangsa Israel harus membela hak anak-anak yatim dan memperjuangkan perkara janda-janda. Hak anak yatim itu adalah mereka harus punya masa depan yang cerah. Walaupun ayahnya telah meninggal, oleh karena adanya keluarga-keluarga Israel di sekitarnya, si anak tersebut harus dapat merasakan bahwa dia tetap punya ayah, bahkan melebihi daripada yang punya ayah. Jadi dia tidak dibiarkan bersedih karena tidak ada ayahnya lagi. Karena tingkat kepedulian saudara ayahnya atau teman sekampungnya dan lain-lain terhadapnya sangat tinggi, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada keluarga yang bisa senang makan kalau anak yatim yang di kampungnya itu masih belum makan. Jadi perkara janda adalah janda kalau sudah ditinggal suami, bisa saja orang-orang dari abang adik suaminya itu merampas harta dari suaminya sehingga si janda menjadi jatuh miskin. Hal itu tidak boleh terjadi di kalangan Israel, di kalangan Yehuda menurut tuntutan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya. Jadi janda harus tetap dipelihara dan tidak dipaksa untuk kawin dengan siapa-siapa, tetapi harus ditopang agar dia dapat membelanjai anaknya dan mendapat pendidikan yang patut dan layak di keluarga dan di tengah masyarakat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sewaktu bangsa Yehuda itu masih berada dalam dosa yang berat, Tuhan mengajak mereka agar mereka bersedia berperkara dengan Tuhan. Jadi bukan berperkara dengan sesama saudaranya. Berperkara dengan Tuhan itu lebih adil, lebih baik daripada berperkara dengan sesama kita tentang sesuatu hal. Baik mengenai iman kepercayaan, janganlah berperkara dengan sesama manusia, tetapi berperkara dengan Tuhan lah. Tuhan kawan kita berperkara tentang keimanan kita kepada Dia, dan kita biarkan diri kita dikoreksi oleh Tuhan. Dan kalau memang kita dikoreksi, kita melakukan dan setia terhadap koreksi yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan mengkoreksi kita? Ya tentu saja dengan firman yang telah disampaikan dan juga dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi perkara yang diperkarakan adalah dosa. Banyak di kalangan orang Israel kalau karena pengaruh asing itu menjadi jatuh ke dalam dosa, bahkan raja sudah jatuh ke dalam dosa, Raja Ahaz sudah divonis Tuhan sebagai raja yang sangat tidak takut kepada Tuhan, sangat melawan Tuhan. Dan dosa inilah yang diperkarakan dengan Tuhan. Jadi saudara, sampai sekarang pun di kalangan manusia memang banyak manusia berdosa. Kiranya dosa-dosa yang ada itu tidak diperkarakan dengan sesama manusia, tidak diperkarakan dengan lembaga-lembaga, tetapi diperkarakan dengan Tuhan. Semua umat Tuhan yang tahu tentang dosa yang terjadi harus melaporkannya kepada Tuhan dan meminta petunjuk kepada Tuhan apa yang terbaik dilakukan terhadap orang-orang berdosa dan terhadap dosa itu sendiri. Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak suka melihat orang berdosa mati oleh karena dosanya, tetapi Tuhan suka melihat
apabila orang berdosa, kembali dari keberdosaannya, kembali kepada jalan Tuhan yang benar, kepada kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Itu disampaikan oleh Nabi Tuhan. Dan sekarang oleh saya dikatakan, walaupun dosamu merah seperti kirmizi, bisa Tuhan berbuat menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan bisa diperbuat putih seperti bulu domba. Itu tidak bisa dilakukan berdasarkan ritus-ritus keagamaan. Makanya kita tidak perlu memperkarakan dosa itu dengan ritus-ritus keimanan, ritus-ritus kepercayaan, ritus-ritus keagamaan yang kita ketahui. Tetapi menyampaikan sepenuhnya dan meminta sepenuhnya tindakan Tuhan untuk membersihkan dan menyucikan, menghapus dosa itu. Dan itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena penghapusan dosa, walaupun itu dimeterai dengan persembahan oleh kurban penghapus dosa, itu terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Jadi tetap sola gratia. Tuhan sendirilah yang membuat dosa atau diri kita yang sudah merah seperti kirmizi atau merah seperti kain kesumba bisa menjadi putih seperti salju atau putih seperti bulu domba. Itu tindakan Tuhan. Karena apa? Dosa itu sebenarnya adalah hubungan kita yang sudah menyimpang dari Tuhan, dari kehendak Tuhan. Dan kalau Tuhan mengembalikan kita kepada kehendaknya dan kita mau, tentu saja dosa itu dengan sendirinya terbuang dan kita berada di jalan putih itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ajakan Tuhan ini harus disambut sebenarnya. Jangan disia-siakan kesempatan pengampunan dosa. Dan itulah ajakan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui kematian dan penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di salib itu dan melalui kebangkitannya, kemenangannya atas kematian itu. Dan juga oleh karena kenaikannya ke surga. Dan apabila memang kita bersih dari dosa itu, pekerjaan-pekerjaan kita secara individu dan secara bersama akan menjadi sangat indah dan sangat baik. Dan itu menjadi jaminan, ya, itu menjadi jaminan bahwa apa yang kita kerjakan, karya apa yang kita hasilkan, akan dapat kita nikmati hasilnya di rumah kita, di negeri kita, bersama dengan kawan-kawan kita senegara, sekampung, sebangsa dan setanah air, Bapak Ibu Saudara. Itu untungnya mendengar dan mau dipanggil oleh Tuhan ke jalan yang benar itu. Jadi benar yang dikatakan oleh saya, jika engkau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dan negeri itu. Kalau tidak mau memang, apa yang terjadi? Ya, rampas-merampas dari hasil panen. Yang malas bekerja merampas hasil panen daripada orang yang rajin bekerja, sehingga terjadi lagi kekacauan-kekacauan. Tapi kalau semua menurut dan tunduk kepada kehendak Tuhan, semua akan saling melindungi dan saling membantu. Dan itulah nikmatnya untuk bisa menikmati hasil panen yang sudah bersih dari dosa, Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan juga, baik sekarang ini, kalau memang hasil kita itu dari korupsi, akan datang orang menggerogutinya. Bahkan kita akan dipenjarakan, dimasukkan penjara, menjadi buronan dan lain-lain. Cepat atau lambat bisa saja terjadi itu. Tetapi kalau itu dari kejujuran, dari kesetiaan mengikut kehendak Tuhan, semua bersukacita oleh karena karya kita, oleh karena prestasi kita, oleh hasil kerja daripada perusahaan-perusahaan kita atau kerja-kerja kita yang kita lakukan itu. Makanya dengan tegasnya saya mengatakan, jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Jadi kalau kita memang tidak tunduk kepada yang baik itu, dan rakyat tidak melakukan yang baik itu, ya tentu saja satu sama lain akan angkat pedang. Itu sudah sering terjadi lah.
Kita lihatlah, walaupun orang satu agama, satu aliran, karena mereka hanya patuh kepada pengertian masing-masing, bukan kepada perintah Tuhan, mereka hanya mematuhi tafsir-tafsir tokoh-tokohnya, dan para tokoh-tokohnya saling mengkafirkan. Yang terjadi adalah perang saudara. Pedang yang menghabisi yang dikafirkan, atau yang dikafirkan melawan yang mengkafirkan, saling menghabisi. Tetapi kalau mereka sama-sama mendengar, ya, tidak akan terjadi demikian. Yang terjadi adalah saling mengasihi. Makanya kekristenan kita juga dengan banyaknya mazhab atau sekte-sektenya ini, jangan dibiarkan menjadi pemicu diangkatnya pedang satu sama lain. Tetapi diangkatnya bendera kemenangan Kristus dan bersukacita oleh karena kemenangan Kristus itu. Tuhan yang mengatakannya, pasti itu yang terjadi. Dan seolah-olah sudah menjadi hukum alam itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kiranya Tuhan menolong kita untuk membasuh diri kita, membasuh keagamaan kita, membasuh bangsa kita, membasuh budaya kita, dan membersihkannya agar tidak menjadi sinkritisme dan tidak sesat, melainkan patuh terhadap kehendak Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Tuhan telah menganugerahkan keampunan dosa kepada kita, dan kita dibersihkan menjadi seperti salju dan seperti bulu domba oleh karena darah Kristus. Kita harus dapat mempertahankannya, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, yang masih menerima kami orang-orang berdosa dan membuka jalan yang baik untuk kehidupan kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan firman-Mu, agar kami semakin berani untuk meninggalkan segala kejahatan dan terus berjuang untuk melakukan kebaikan dan menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Dan kiranya umat-Mu juga memperhatikan kehidupan anak yatim, sehingga mereka tidak menderita, dan hak-hak para janda, sehingga tidak mereka kehilangan apapun walaupun sudah tidak bersuami lagi. Terima kasih Bapa atas pengampunan dosa yang telah Kau lakukan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus sempurnakan doa kami dan terimalah syukur kami. Amin.